Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah total populasi lebih dari 260 juta penduduk. Selain itu, Indonesia juga terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah karena Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Namun, perkembangan ekonomi di Indonesia masih jauh dari kata merdeka. Perekonomian Indonesia menjadi topik hangat yang kerap diperbincangkan, yang berakibat munculnya kebijakan-kebijakan baru pemerintah dengan harapan memajukan perekonomian Indonesia. Namun, seringkali kebijakan yang dibuat pemerintah itu menuai banyak kritikan pro dan kontra dari masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian Indonesia, pandemi COVID-19 datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh dalam segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian negara. Dengan adanya pandemi COVID-19, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang sangat tidak stabil. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat sulit untuk diatasi. Pemerintah terus saja berupaya untuk meminimalisir angka kemiskinan yang sebelumnya mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun, sejak 2020, angka kemiskinan terus naik, imbas dari adanya pandemi COVID-19. Belum usainya masalah kemiskinan, pemerintah membuat wacana kebijakan-kebijakan baru, yaitu melakukan redenominasi dan menerapkan kembali dinar dan dirham. Redenominasi merupakan penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Misalnya, Rp1.000 menjadi Rp1. Hal tersebut merupakan salah satu faktor dalam melakukan stabilitas ekonomi. Lalu, penerapan dinar dan dirham di suatu negara. Kebijakan dalam penerapan dinar dan dirham sebenarnya baik jika dilakukan. Hal tersebut dapat membuat nilai mata uang stabil karena dinar dan dirham memiliki keunggulan dibandingkan uang kertas, seperti nilainya cenderung stabil tersebut. Tidak bergantung pada mata uang yang lain dan juga bisa dikatakan anti-inflasi. Namun, dalam kasus yang paling utama dalam penerapannya, yaitu justru dipandang sebelah mata oleh banyak orang, dinar dan dirham dikatakan sebagai salah satu dalih atau alasan untuk pembentukan negara Islam atau khilafah yang diinginkan beberapa golongan. Justru, pada kenyataannya, dinar dirham merupakan penolong dalam perekonomian, akan tetapi dipandang sebelah mata. Selain itu, masalah perang dagang Amerika Serikat-Cina yang menantang akibat ketegangan perdagangan internasional berimbas pada melambatnya penggerak pertumbuhan domestik Indonesia. Zakat menjadi penolong terbaik saat pandemi ini, membantu rakyat yang tak kebagian bantuan pemerintah, membantu rakyat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, bahkan mahasiswa yang terpaksa merelakan pendidikan demi mencukupi kebutuhan.
Saat pandemi ini juga pemerintah harus mengubah postur APBN 2020. Perubahan dilakukan karena pemerintah harus merelokasi anggaran untuk menangani pandemi virus corona di Indonesia. Kondisi ekonomi saat ini sudah sangat jatuh, tetapi Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik pada tahun 2021 dengan ekonomi tumbuh 5% sampai 6%. Namun, bukankah sudah jelas Indonesia berada di ambang resesi? Perlambatan kinerja sektor ekonomi berimplikasi pada gelombang PHK karena perusahaan atau penyedia kerja sudah tidak bisa menanggung gaji karyawan akibat pandemi. Resesi memang bukan akhir dari kehidupan. Bahkan, Indonesia pernah mengalaminya pada krisis tahun 1965 sampai dengan 1996 dan juga krisis pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Situasi ini akan semakin memburuk apabila pemerintah tidak segera mengeksekusi program pemulihan ekonomi nasional secara efektif dan efisien untuk meminimalisasi dampak resesi. Dalam kondisi pandemi, tidak ada yang bisa meramalkan kondisi ekonomi saat ini.